Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap bahwa semua dalam keadaan baik. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberkati dan memelihara kita. Kita bersyukur kita diberikan kesempatan hidup pada hari ini. Dan kita ketemu lagi di dalam persekutuan dan perenungan firman Tuhan gereja kita. Dan marilah kita memulai dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Kudus, yang mengasihi kami, yang memberkati kami dan menyelamatkan kami. Kami bersyukur kami masih hidup dan Tuhan terus memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami pada pagi hari ini kami mau bersekutu dan mau merenungkan firman-Mu, dan tolonglah kami. Berkatilah Tuhan. Sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Layakanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dan berkatilah agar firman Tuhan dapat kami mengerti. Dan biarlah itu menjadi pedoman yang dapat kami hidupi dan kami taati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam Efesus pasalnya yang keempat ayat 21-24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kemudian Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berikan judul pada hari ini adalah transformasi dan kehidupan Kristen. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dewasa ini kemajuan teknologi itu begitu pesatnya. Teknologi baru yang terus-menerus yang mengubah hidup manusia, cara kerja manusia. Apalagi juga di tengah-tengah pandemi ini juga tata norma kehidupan baru yang juga harus kita terapkan di tengah-tengah pandemi sekarang ini merupakan perubahan-perubahan yang sangat-sangat drastis, yang luar biasa yang kita alami di saat-saat sekarang ini. Nah, oleh karena itu saudara, teknologi baru yang terus-menerus, kehidupan manusia memang mau tidak mau harus berubah. Yang mandek, yang statis, apalagi yang berhenti dalam arus perubahan ini, itu akan tertinggal dan akan tersingkir. Nah, yang menarik di dalam zaman ini yang terus berubah ini adalah gerakan perubahan di dalam kerohanian, gerakan doa yang juga sekaligus gerakan di dalam firman Tuhan justru semakin ditemukan maknanya. Bagi banyak orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Injil bukannya semakin ketinggalan, tetapi malah semakin terungkap rahasia kekuatannya yang sedang terus-menerus mentransformasi hidup orang-orang percaya, hidup pribadi-pribadi
gereja-gereja Tuhan dan masyarakat di masa kini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang saya katakan di atas tadi ini adalah merupakan fakta di lapangan bahwa kebenaran berbicara dengan sendirinya. Gerakan doa, gerakan membaca Alkitab, pekabaran Injil makin gencar disebarluaskan. Kepedulian akan bangsa semakin diperkuat. Dan rahasia kekuatan Injil sungguh telah ditemukan dan sedang terjadi transformasi dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan orang-orang percaya yang ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kerohanian. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa itu transformasi? Saudara, transformasi itu adalah artinya perubahan, yaitu perubahan dari hidup yang lama dan mengalami perubahan kepada hidup yang baru. Yang lama, yang berdosa, mengalami pembaharuan hidup yang dikuduskan, hidup yang disucikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, seperti yang kita baca tadi di dalam Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 24. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang yang telah dibenarkan, orang yang telah dikuduskan, yang telah menerima pembenaran dan pembaharuan di dalam Yesus Kristus, sebagai orang yang telah menerima hidup yang baru, maka sudah sepantasnya lah kita ini dengan sepenuh hati, dengan penuh kesadaran menanggalkan manusia lama kita yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsu yang menyesatkan. Harus berubah di zaman ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibarat seekor ulat. Jika seekor ulat telah genap usianya, sudah penuh usianya, maka dia akan mencari tempat yang strategis. Kemudian dia akan membuat sebuah sarang yang disebut kepompong. Dan dia akan tinggal di dalam kepompong itu selama beberapa waktu lamanya. Nah, saudara, di dalam kepompong itu, saudara, disitulah ulat yang tadinya menjijikkan, ulat yang tadinya kita tidak sukai, di sanalah dia mengalami sebuah perubahan yang sangat drastis. Tadinya adalah ulat yang sangat jijik dan kotor, kita tidak berani untuk memegangnya. Tetapi selama beberapa waktu di dalam kepompong, dia pun menjadi berubah. Dan ketika sudah kena waktunya, ia keluar dari kepompong itu dan menjadi seekor kupu-kupu yang cantik dan indah. Sungguh amat luar biasa. Demikianlah proses sederhana, metamorfosis dari kehidupan kupu-kupu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga halnya kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kehidupan kita yang telah menerima pembenaran dan perubahan dalam Kristus. Yang tadinya kita ini tidak mengenal Allah, hidup kita kotor, tidak mengasihi Tuhan. Tetapi sekarang kita mengasihinya. Yang tadinya masih melakukan praktek-praktek hidup yang jahat dan kotor, yang najis di hadapan Tuhan. Tetapi sekarang kita sadar dan malu dengan kelakuan kita yang lama itu. Malu dengan kehidupan yang lama itu. Dan sekarang selanjutnya, saudara, kita harus menempuh langkah berikut ini, yaitu berdiam diri di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Belajar dari Dia melalui firman-Nya. Agar apa? Agar dengan demikian kita diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita, di dalam jiwa dan pikiran kita, dan kemudian mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya
di dalam Yesus Kristus. Itulah yang dimaksud dengan lahir baru, transformasi. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di era baru ini, di zaman baru ini, di mana terjadi transformasi di bidang teknologi yang begitu dahsyatnya, dan juga perubahan yang diakibatkan oleh virus corona sekarang ini, seharusnya juga kita waspada sebagai orang Kristen. Kemajuan teknologi memang membawa perubahan, tetapi juga ada sisi yang jahat di sana. Apa-apa yang dulunya dianggap dosa, tetapi dengan berubahnya, dengan adanya teknologi, dianggap orang itu bukan dosa lagi. Ada orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya yang salah itu adalah tidak ada yang mutlak. Tetapi saudara, kita harus kembali kepada firman Tuhan yang mengajarkan kita agar kita tidak sampai tersesat, dan jangan sampai karena perubahan ini akhirnya malah kita jatuh ke dalam kehidupan yang lama kita. Kita harus mewaspadai akan hal itu. Kita harus bisa membedakan dan kita harus bisa menilai semua berdasarkan dengan kebenaran firman Allah. Tadi dikatakan di dalam Roma bahwa kita harus mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita harus berubah. Apa yang diubah adalah budi, budi pekerti, jiwa kita, perilaku kita yang harus berubah. Dan kita harus bisa membedakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekalipun dunia ini berubah, tetapi kita jangan ikut seluruhnya. Kita harus bisa menilai berdasarkan kebenaran firman Tuhan, agar kita jangan menjadi hanyut terbawa arus, tetapi kita tetap bisa bertahan hidup kudus di hadapan Tuhan di tengah-tengah zaman yang terus berubah. Kita pun juga harus bisa tetap berdiri tegak. Kiranya melalui renungan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan kiranya menolong kita, dan Tuhan terus menguatkan iman kita. Kita harus berubah, tetapi jangan serupa dengan dunia ini. Kita harus merubah pola pikir kita, perilaku kita ke arah yang lebih baik, yang berkenan kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau Tuhan memberikan firman kepada kami sebagai pedoman dan pegangan hidup kami satu-satunya, di mana kami bisa berjalan dengan benar di tengah-tengah dunia ini, agar kami tidak menyimpang dari kebenaran-Mu, agar kami berjalan dalam apa yang Engkau kehendaki. Oleh karena itu ya Tuhan, apa yang telah kami renungkan pada hari ini, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati. Di tengah-tengah dunia yang berubah, teknologi yang canggih, dan juga perubahan perilaku dan perubahan tata norma kehidupan yang baru sekarang ini, supaya kami pun boleh mengikutinya, tetapi jangan sampai semuanya, tetapi kami harus bisa menilai berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kami harus berubah dalam kerohanian kami, dalam perilaku kami, di dalam roh dan jiwa pikiran kami. Perubahan yang baru yang telah diperbarui oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Berkatilah seluruh jemaat pada hari ini ya Tuhan. Berkati kami dalam perjuangan dalam menghadapi krisis ini, dan juga lindungilah kiranya kami semuanya dari virus ini, agar kami tidak tertular. Dan berkatilah bangsa kami dalam menanggulangi krisis ataupun resesi ekonomi yang sudah hampir di depan mata, supaya dapat diantisipasi. Dan kalau boleh ya Tuhan, supaya bangsa ini jangan sampai mengalami krisis. Demikian juga berkati ya Tuhan penanganan virus corona di negara kami, supaya dapat bisa diatasi dan masyarakat bisa kembali hidup dengan normal nantinya. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah bangsa kami, berkatilah gerejamu di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.